Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Halifah Nur Utami, NIM 1814080068, jurusan Tadris IPA Fisika B, dosen pembimbing oleh Ibu Pupi Deswita MPD, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada mata kuliah pengembangan program pembelajaran fisika, saya memilih materi getaran dan gelombang menggunakan model micro-teaching. Definisi getaran dan gelombang. Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu, sedangkan gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Selama perambatannya gelombang membawa energi. Pada gelombang, materi yang merambat akan memerlukan medium, tetapi medium tidak ikut berpindah. Selanjutnya, jenis-jenis gelombang. Terdapat dua jenis gelombang. Yang pertama, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang membutuhkan medium untuk berpindah tempat, sedangkan gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Yang termasuk dalam gelombang mekanik yaitu yang pertama gelombang laut, kedua gelombang tali, dan ketiga gelombang bunyi. Pada gelombang elektromagnetik, contohnya pada gelombang cahaya. Berdasarkan arah rambat gelombang, gelombang digolongkan menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Yang kedua, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus arah rambatnya. Contoh gelombang transversal, gelombang tali, gelombang permukaan air, dan gelombang cahaya. Pada pembelajaran micro-teaching, istilah-istilah dalam gelombang yaitu: pertama, panjang gelombang disebut lambda adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau dari rapatan yang satu ke rapatan berikutnya. Yang kedua, frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang berbentuk dalam waktu 1 sekon. Ketiga, periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Terakhir, amplitudo gelombang adalah besar simpangan maksimum dari suatu gelombang. Hubungan periode dan frekuensi getaran bisa teman-teman lihat. Rumusnya yaitu F sama dengan 1 per T, T sama dengan 1 per F, di mana T periode yaitu detik per sekon, sedangkan F frekuensi getaran satunya Hertz. Manfaat gelombang yaitu yang pertama, sinar gamma membunuh sel kanker dan sterilisasi. Kedua, sinar X dapat mendiagnosa penyakit dan analisis atom. Yang ketiga, sinar ultraviolet membunuh kuman dan sterilisasi. Yang keempat, gelombang radar yang bermanfaat untuk sebagai alat komunikasi dan gelombang radio sebagai alat komunikasi. Pada materi gelombang, terdapat juga sifat-sifat gelombang. Yang pertama, dapat dipantulkan atau refleksi. Yang kedua, dapat dibiaskan atau refraksi. Yang ketiga, dapat dipadukan atau interferensi. Yang keempat, dapat dilenturkan atau difraksi. Yang terakhir, dapat diserap arah getarnya atau polarisasi. Selanjutnya pada materi getaran. Terdapat ciri-ciri getaran, ditandai dengan adanya amplitudo, frekuensi, dan periode getaran, di mana amplitudo itu adalah simpangan terjauh yang dihitung dari kedudukan seimbang. Sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam 1 detik diberi simbol F. Dan terakhir, periode getaran adalah waktu yang digunakan dalam 1 getaran dan diberi simbol T. Ciri-ciri getaran itu terdapat titik A merupakan titik keseimbangan. Simpangan terjauh bandul ditunjukkan dengan jarak AB sama dengan AC disebut amplitudo getaran. Jarak tempuh B, A, C, A, B disebut satu getaran penuh. Bisa teman-teman lihat pada bandul sederhana ini. Telah dijelaskan sebagai ciri-ciri getaran yang di atas. Selanjutnya, manfaat getaran. Yang pertama itu slinky, membuat pengendara motor merasa nyaman saat berada di jalan yang tidak rata. Yang kedua, menghasilkan bunyi. Yang ketiga, bidang kesehatan untuk membakar lemak. Contoh getaran yaitu yang pertama, sinar gitar yang dipetik. Kedua, bandul jam dinding yang bergoyang. Ketiga, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan.
Keempat, mistar plastik yang dijepit salah satu ujungnya, lalu ujung lain diberi simpangan dengan cara menariknya kemudian dilepaskan. Terakhir, pegas yang diberi beban. Baiklah, saya akhiri presentasi saya. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.